Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Prastio, nomor induk mahasiswa 4121169, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan, tahun 2022. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Faturrahman MA. Pengertian filsafat dan berpikir filosofis. Istilah filsafat dalam bahasa Arab berasal dari kata al-falsafah, sedangkan dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata yaitu philen yang berarti suka atau cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga terbaca filosofia yang artinya cinta pada kebijaksanaan. Dalam KBBI memiliki beberapa interpretasi, yaitu yang pertama, suatu pengetahuan dan penyelidikan dan akal budi mengenai hakikat yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Yang kedua yaitu teori yang mendasari akal pikiran atau suatu kegiatan. Yang ketiga, ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Untuk yang keempat yaitu falsafah, yakni anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang ataupun masyarakat. Berpikir filosofis yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Berpikir filosofis, sang pemikir berusaha mendapatkan jawaban tentang makna di balik sesuatu yang ilmiah dan juga segala hal yang nyata, ada dan mungkin ada, namun tidak atau belum terjangkau kajian ilmiah. Objek berpikir filosofis adalah sesuatu di balik hal-hal yang ada dan yang mungkin ada. Sesuatu di balik hal-hal yang ada adalah hal-hal yang dapat diamati, maupun hal-hal di balik hasil kajian ilmiah. Sejarah pertumbuhan filsafat dan persoalan-persoalan kefilsafatan. Pada zaman Yunani kuno, 6 sampai dengan Masehi sampai 6 Masehi, kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sampai dengan Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani berhasil memerintahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta. Dan pada saat itu dimulai tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Pada zaman pertengahan, 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof yang berpikir. Pada zaman Renaissance. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitek, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni dan teknologi. Zaman ini dikenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Pada zaman modern, 17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi Inggris dan Prancis. Ada 6 persoalan kefilsafatan, yaitu
Yang pertama tentang ada. Persoalan ini menghasilkan cabang filsafat metafisika sendiri, mencangkup persoalan ontologis, kosmologi, atau perkembangan alam semesta, dan antropologis, atau perkembangan sosial budaya manusia. Selanjutnya tentang pengetahuan. Persoalan ini menghasilkan cabang filsafat epistemologi. Epistemologi sendiri yaitu merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula, pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Selanjutnya yaitu tentang metode. Persoalan ini menghasilkan cabang filsafat metodologi atau kajian atau telaah dan penyusunan secara sistematik yang menuntun suatu penelitian dan kajian ilmiah atau sebagai penyusun ilmu-ilmu. Selanjutnya yaitu tentang penyimpanan. Logika yaitu ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir tepat dan benar, di mana berpikir adalah kegiatan pikiran atau akal budi manusia. Yaitu ada tentang moralitas. Moralitas menghasilkan cabang filsafat etika. Etika sebagai salah satu cabang filsafat menghendaki adanya ukuran yang berfilsafat universal. Dan yang terakhir yaitu tentang keindahan. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang lahir di persoalan tentang keindahan. Merupakan kajian kefilsafatan mengenai keindahan dan ketidakindahan. Cabang-cabang dan metode filsafat. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama yaitu ada ontologi, kedua epistemologi, ketiga logika, keempat etika, dan yang terakhir yaitu estetika. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Epistemologi. Epistemologi adalah bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Logika. Logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam konteks baik dan buruknya. Dan yang terakhir yaitu estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan, membahas sesuatu hal yang berkaitan dengan pemikiran kritis terhadap nilai-nilai atau hal-hal tertentu yang disebut indah atau tidak indah. Metode filsafat yaitu ada positivisme, fenomenologi, dan kritis. Positivisme itu metode yang menekankan pada suatu aspek faktual, pengetahuan. Jadi segala sesuatu dibuktikan melalui 3 cara yaitu observasi atau pengamatan, eksperimen atau mencari kebenaran, dan verifikasi atau peninjauan. Selanjutnya itu fenomenologi. Fenomenologi yaitu metode ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang telah didapatkan seorang atau suatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu kritis. Metode ini manusia lebih cenderung aktif dalam membentuk dunia mereka sendiri. Hubungan filsafat dengan disiplin ilmu ekonomi syariah. Secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas 2 disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin disiplin ilmu itu adalah
ilmu ekonomi murni, dan ilmu fikih muamalat. Dengan demikian, dalam operasionalnya, ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut. Dari sudut pandang epistemologi, dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan atau empirisme terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil simpulan yang bersifat umum. Berbeda dengan hal itu, fikih muamalat diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap Al-Quran dan hadis oleh para fuqaha. Melalui kaidah-kaidah usuliyah, mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. Rumusan-rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran atau rasionalisme melalui logika deduktif. Selanjutnya itu ada nama dan tahun tokoh-tokoh filosof dan pemikirannya. Yaitu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ikhwan Al-Safa, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, Abu Al-Barakat Al-Baghdadi. Yang pertama yaitu Al-Kindi. Dalam persoalan metafisika dimulai dengan penetapan unsur-unsur yang menyusun materi fiskal. Keseluruhan benda yang didapat ditangkap indera merupakan juz'iyah atau partikular dalam wujud benda, dan menurut Al-Kindi yang paling penting untuk dibicarakan filsafat bukanlah aspek partikular benda-benda itu akan tetapi hakikat yang terdapat dalam benda. Yang kedua yaitu Al-Farabi. Bahwa akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologinya, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Selanjutnya yaitu Ikhwan Al-Safa tentang ketuhanan. Ikhwan Al-Safa pemikirannya berlandaskan pada bilangan. Bilangan Salhidah yang mempercakapkan kepada tauhid Al-Tanzih yang meniadakan sifat dan tasybih serta menolak sikap orang yang mengingkari keesaan Tuhan. Selanjutnya yaitu ada Ibnu Sina. Dalam pandangannya mengenai teori emanasi mengadakan sintesis antara teori filsafat dengan kalam. Ibnu Sina mengemukakan bahwa terciptanya alam ini adalah melalui cara melimpah, seperti melimpahnya cahaya dari matahari atau melimpahnya panas dari api. Hal mana sudah menjadi tabiatnya. Selanjutnya itu ada Al-Ghazali. Dalam Munqidh min Al-Dalal menjelaskan bahwa jika berbicara mengenai ketuhanan, maka disinilah terdapat sebagian besar kesalahan mereka atau para filosof, karena tidak mengemukakan bukti-bukti menurut syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Yang selanjutnya itu ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud yang lantas orang berusaha menarik pelajaran atau hikmah atau ibrah darinya sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Pencipta. Selanjutnya yaitu ada Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi. Al-Razi adalah seorang rasionalis
murni, ia mempercayai hanya akal. Di bidang kedokteran, studi klinis yang dilakukannya telah menghasilkan metode yang kuat tentang penemuan yang berpijak pada observasi dan eksperimen. Filsafat Al-Razi terutama diwarnai oleh doktrinnya tentang 5 kekekalan, yaitu Tuhan Roh, universal, materi pertama, ruang, dan waktu. Al-Razi adalah seorang yang bertuhan, tetapi ia tidak mempercayai wahyu dan kenabian. Kita batasi diri kita dengan memberikan ringkasan gagasan-gagasan pokoknya. Untuk yang terakhir yaitu ada Abdu al-Barakat al-Baghdadi. Menurut Aristoteles, faktor ukur ilmu kefilsafatan terdiri atas materi, perubahan, dan gerak. Berdasarkan ini, ilmu pengetahuan juga terdiri atas 3 bagian, diantaranya yaitu ilmu fisika, matematika, dan ilmu ilahi atau ilmu kalam. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.